Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khadijah, NIM E2019-2122. Di sini saya akan mereview ekonomi makro dari dosen saya yang berjudul Ilmu Ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga rumah tangga dan nomos atau aturan rumah tangga. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah, berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan hadis. Fahla dalam arti yaitu golongan petani atau pekerja di bidang agrikultura di daerah Asia Tenggara dan Afrika Utara. Sumber hukum ekonomi itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Al-Qiyas, dan yang keempat Al-Ijma. Al-Quran dan As-Sunnah itu yaitu petunjuk bagi umat manusia. Bukan hanya untuk petunjuk dalam agama saja, tetapi Al-Quran juga mencakup dalam bidang ekonomi, yaitu politik dan sosial. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabul wal sunnati." Al-Ijma yaitu sumber hukum atau dalil hukum yang berada setelah Al-Quran dan hadis. Qiyas adalah penetapan hukum dan perkara baru yang belum ada pada masanya. Dasar ekonomi Islam itu ada 6, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua as-sidq dan amanahu, yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum, dan yang keempat al-adalah yaitu keadilan, dan yang kelima al-tawarun keseimbangan, dan yang keenam al-ta'awun tolong menolong. Prinsip ekonomi Islam yang dikenal dengan istilah maghrib yang merupakan singkatan dari maisil, gharar, haram, dan riba. Konsep maghrib ini merupakan fundamental ekonomi yang tidak boleh dilaksanakan oleh perbankan syariah. Menurut Danir, maisir itu merupakan transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan karena tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, gharar merupakan transaksi selanjutnya yang tidak jelas objeknya yang menimbulkan kerugian dalam transaksi. Riba yaitu menjadi perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional. Saya akhiri presentasi saya, kurangnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.